Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Babe Widi Channel. Dan kembali lagi di Serabi Sinau bareng Babe Widi. Di Serabi kali ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan kali ini kita masih membahas tentang hakikat kewirausahaan. Sebelum ke materi, tidak lupa saya ingatkan untuk keberlanjutan channel ini, saya minta keikhlasannya untuk tekan tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Di materi ini kita akan membahas dua pembahasan sekaligus, yaitu yang pertama proses kewirausahaan dan yang kedua jenis-jenis kewirausahaan. Baiklah, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu proses kewirausahaan. Untuk berwirausaha tentunya harus ada tahapannya. Secara umum, seorang wirausaha akan melalui tahap-tahap berikut dalam membangun usahanya. Pertama adalah tahap memulai. Tahap memulai merupakan tahap saat seorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Tahap ini diawali dengan melihat peluang usaha, seperti apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi perusahaan lain, atau melakukan usaha franchising atau franchise. Selain itu, tahap ini pun dimulai dengan memilih jenis usaha yang akan dilakukan, seperti usaha di bidang pertanian, industri, manufaktur, produksi, ataupun jasa. B. Tahap melaksanakan usaha atau tahap jalan. Pada tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, seperti aspek pembiayaan, sumber daya manusia atau SDM, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang selanjutnya, C adalah mempertahankan usaha. Tahap ini merupakan tahap saat wirausahawan melakukan analisis perkembangan usaha berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, D. Mengembangkan usaha. Tahap mengembangkan usaha merupakan tahap saat hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan. Dengan demikian, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi. Faktor yang berasal dari pribadi antara lain faktor pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausaha yang besar. Sedangkan faktor yang berasal dari luar pribadi antara lain adanya model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi lingkungan, organisasi, dan keluarga. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis kewirausahaan. Steve Blank membagi kewirausahaan menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut. A. Kewirausahaan bisnis kecil. Kewirausahaan dengan usaha kecil sekarang ini makin menjamur di Indonesia. Tentu saja hal ini sangat menggembirakan, mengingat kewirausahaan merupakan salah satu bentuk kemandirian.
Namun, perlu diketahui bahwa kewirausahaan dengan usaha yang kecil harus dijalankan dengan telaten dan hati-hati agar tidak layu sebelum berkembang. B. Usaha rintisan. Berbeda dengan kewirausahaan bisnis kecil, para wirausaha dengan usaha rintisan tahu bahwa usaha yang mereka jalankan suatu saat akan mengubah wajah dunia. Usaha mereka akan menarik para investor untuk mengucurkan dana dengan jumlah yang fantastis. Mereka menyewa pabrik terbaik, serta tugas pekerja-pekerja tersebut adalah membuat inovasi. Setelah mereka menemukan inovasi yang pas, mereka akan fokus kepada inovasi tersebut, sehingga para investor tetap akan mengucurkan dana kepada mereka. Kemudian C. Usaha besar. Usaha besar memiliki siklus hidup yang terbatas. Usaha besar akan tetap berkembang selama mereka terus mengembangkan inovasi dan menawarkan produk baru yang bervariasi. Ada hal-hal yang harus dipertahankan wirausaha yang bisnisnya sudah besar, antara lain perubahan selera konsumen, teknologi baru, tata ukur, dan kompetitor baru. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi naik turunnya suatu usaha yang sudah besar. Kemudian yang terakhir, D, adalah kewirausahawan sosial. Wirausaha sosial adalah para inovator yang menciptakan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan sosial. Namun, wirausahawan sosial memiliki cita-cita bahwa usaha yang dibangunnya dapat membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik. Usaha-usaha dalam kewirausahaan sosial bisa berwujud usaha non-profit, usaha biasa, atau gabungan dari keduanya. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memberikan materi. Saya Babeh Widi, sampai bertemu kembali di Serabi Sinau bareng Babeh Widi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.